Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan kembali bahwa jalan mengikuti Engkau, mengikuti putramu, seperti jalan menuju ke puncak gunung. Indah di atas, tapi kami harus melepaskan banyak hal. Jatuh, tersungkur, capek, letih. Kami harus mengalami salib dalam masa Prapaskah Retret Agung ini. Bantu kami ya Tuhan untuk tetap kuat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mengikuti Yesus harus menjadi serupa dengan Dia. Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri, anak manusia harus menderita, ditolak, disalibkan, dibunuh, dan tentu saja dibangkitkan. Maka kalian yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, pasti pertanyaan dan pernyataan Yesus ini bukanlah diterima oleh para rasul dengan enak. Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus mengikuti Yesus, harus menderita? Mengapa harus ada penderitaan dalam penghayatan hidup ini? Dan ini bergelayut di pikiran, dalam hati dan perasaan anak muda zaman sekarang. Kenapa harus menderita? Kenapa harus sulit-sulit? Kenapa harus jatuh bangun? Dan itu yang kita lihat dalam dunia medsos, karena kita dihadapkan pada sesuatu yang seolah-olah segala sesuatu gampang, mudah, ya, sederhana, rileks, santai, ya, menarik, memikat. Maka kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit, berat, dan tidak mudah, orang mudah sekali loyo, mudah sekali lemah, mudah sekali meninggalkan semua itu. Ya, dan itu membuat orang mudah frustrasi, mudah mencari jalan pintas. Ya, lalu menjadi malas-malasan, tidak ada semangat, tidak ada bergairah, dan itulah yang sekarang ini kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat, maka ketika orang mengalami kesulitan sekecil pun mudah sekali mengeluh, ya, mudah sekali marah, mudah sekali kecewa, ya. Dan itu bukan hanya anak-anak muda sekarang, kita pun yang setengah tua atau tua pun kerap kali merasa letih, merasa capek gitu, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus tidak menubuatkan atau mewartakan bahwa kita lepas dari penderitaan. Tidak ada, Yesus tidak mengatakan tidak ada penderitaan, tetap ada penderitaan, ya. Dan penderitaan itu menjadi bagian dari seluruh hidup Yesus, ya. Menjadi sesuatu yang melekat di dalam kedirian Yesus, ya. Dan itu pula setiap orang mau mengikuti Dia, kita semua, tak terkecuali siapapun juga, sehebat, sekaya, semulia, sejaya apapun, ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menyebabkan membuat kita menderita gitu loh. Pertama, memang karena kita adalah manusia yang lemah. Ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan, ada banyak kerapuhan, ya, ada banyak dosa dalam diri kita. Kita diciptakan tidak sempurna, tetapi kita ciptakan baik. Jadi dalam diri kita sendiri adalah sesuatu yang harus disempurnakan, becoming gitu loh. Jadi bukan hanya sudah jadi, selesai, tidak, tapi suatu proses terus menjadi, ya. Dan terus menjadi seperti itu, ya.
Jadi karena terus menjadi, terus menyempurna, maka dibutuhkan suatu perjuangan, suatu proses jatuh bangun ya, untuk belajar mengolah dan diolah ya, tidak hanya secara fisik kita. Mungkin secara fisik kita bertumbuh secara alami ya, tetapi secara mental, secara emosional dan secara spiritual harus berjalan, bergulat, berjuang terus-menerus. Ya. Dan ini membutuhkan suatu proses yang tidak mudah, proses jatuh bangun, proses penderitaan, proses salib gitu kan. Jadi kita sadari bahwa kita sendiri, kita tidak sempurna, kita menuju ke kesempurnaan. Kita menuju ke kebaikan, kita menuju bergulat untuk menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam hal mental, ya, psikis, ya, dan rohani yang nggak kelihatan itu. Yang seringkali mengomando kita dan kita harus berjuang untuk itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, penderitaan itu adalah proses untuk menyempurna, untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Belajar dari kelemahan dan kesalahan dan kejatuh bangunan gitu loh. Jadi itu bukan hanya ketika kita masih muda, tapi ketika sekarang pun kita terus berjalan, terus bergulat. Ya. Nah itu jadi kelemahan. Jadi kita penderitaan itu untuk menyempurnakan kita sendiri menjadi lebih baik. Ya. Nah tentu saja dalam penyempurnaan, proses penyempurnaan karena kita lebih harus berjuang, kita juga berhadapan dengan realitas orang lain yang mempunyai juga pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan yang berbeda dengan kita, dan terjadi interaksi itu, dan itu adalah proses menyempurna juga dalam diri kita. Nah, di samping itu juga, di samping kelemahan, di samping proses bersama orang lain, orang juga tidak suka dengan kita, bisa saja, bisa jadi, tapi itu proses lagi untuk membuat kita menjadi menyempurna. Nah, ada unsur lain yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang juga entah dari kita sendiri, entah dari sekitar kita, entah dari orang lain yang juga mengganggu kita supaya kita jatuh, ya. Dorongan-dorongan, ya, dorongan-dorongan suara-suara yang tidak baik yang muncul dari dalam diri kita supaya kita dalam tanda petik mati dan binasa, ya. Jadi maka dalam bacaan pertama hari ini kuhadapkan antara kehidupan dan kematian, antara kebinasaan dan kesejahteraan. Dua pilihan ini. Dan itu ada dalam suara hati kita untuk menjalankan yang baik. Supaya kita bahagia, supaya kita damai, supaya kita sejahtera, supaya kita hidup, atau yang tidak baik. Ya, nah, ketika kita memilih yang tidak baik, kita itulah mengalami proses, ya, mengalami proses penderitaan karena kita memilih yang tidak baik. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suara hati yang mengajak kita untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Tetapi tidak jarang kita melakukan yang tidak baik dan menghindari yang baik. Nah, itu yang terjadi, maka terjadi malapetaka besar-besaran seperti peperangan di Ukraina, ya. Jadi ini antara dorongan seseorang atau beberapa orang yang ingin mengagungkan diri, ya, untuk memilih yang tidak baik dan menghancurkan manusia, dan ribuan bahkan ratusan orang mati dan dengan konyol, dengan senjata-senjata yang tak tertanding, ya, seperti itu. Nah jadi dengan demikian saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya mengapa Yesus tidak lari dari penderitaan, tetapi justru menghayati penderitaan itu. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, adalah memasuki penderitaan itu, menerima penderitaan itu, menjalani penderitaan itu dengan iman, dengan kasih demi Kristus untuk menyempurnakan hidupku, pribadiku, diriku sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, penderitaan itu memang harus terjadi supaya kita sampai kepada kemuliaan, supaya kita sampai kepada kebahagiaan yang kekal, keabadian yang Tuhan sendiri inginkan. Dan itulah kebangkitan. Yesus mengatakan dia ditolak, dia dibunuh, dia disalibkan, dimakamkan. Tapi dia juga kemuliaan, bangkit, mulia, jaya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di masa Prapaskah ini dalam retret agung selama 30 hari lebih, kita diajak untuk melihat itu semua, ya. Untuk melihat kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan kita.
Kita belajar dari kejatuhan, kegagalan, ketidakberhasilan kita. Supaya kita pelan-pelan dengan bantuan Tuhan, bantuan Roh Kudus, supaya hati kita hanya melakukan yang baik. Ya. Sekarang dorongan-dorongan batin kita yang terus-menerus membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, itulah maka kita dipanggil untuk menjadi menyempurna, menjadi baik. Ya. Semoga Anda dan kita semua dipanggil untuk memilih kehidupan, bukan kematian. Sia-sia peperangan itu. Ya. Dan itulah yang kita belajar dari penderitaan, kesulitan dia. Dan sekarang ini dengan akibat perang itu bukan hanya terjadi di Ukraina, sebentar lagi harga-harga naik semua. Harga minyak, harga barang, harga semua kebutuhan-kebutuhan kita berefek dampak yang luar biasa dari peperangan itu, dan seluruh dunia terafeksi, ya, terpengaruh. Coba saja sebentar lagi kita sudah melihat harga kedelai, harga minyak, ya, cabai, macam-macam, segala kebutuhan-kebutuhan kita menjadi begitu meningkat harganya. Dan akibatnya apa? Dan kita dalam kehidupan ekonomi juga semakin tidak mudah zaman sekarang ini. Baru hampir selesai dengan pandemi, terjadi peperangan lagi. Apalagi nanti kalau misalnya Cina menyerang Taiwan. Kita lihat negara naga-naga ular besar ini yang sekarang mulai bergeliat menghancurkan kejahatan. Jadi itu juga bukan hanya karena Rusia atau Cina negara komunis, tapi bisa juga Amerika dan Eropa juga mempunyai yang tidak nampak, yang kelihatannya baik, tetapi juga mereka mempunyai kelicikan-kelicikan demi kepentingan mereka sendiri, demi berdasarkan demokrasi. Jadi kita sulit melihat apakah Cina jahat, apakah Amerika jahat, apakah Rusia jahat. Bukan soal itu, tapi mereka bermain di balik layar yang kita tidak tahu, ya, demi kepentingan mereka sendiri juga begitu. Jadi ini terjadi keseimbangan yang sedang dijungkir balikan oleh alam semesta, oleh Tuhan, sehingga membuat orang melihat siapa sebetulnya naga itu sendiri, ya, yang sedang mau dihancurkan oleh Tuhan. Lepas dari semua itu, mari kita berdoa, mohon kerahiman Allah, mohon belas kasih Allah bagi kita, bagi dunia, bagi Rusia, bagi Ukraina, bagi Amerika, bagi Cina dan seterusnya. Tuhan memberkati Anda supaya kita bersandar dan mendoakan perdamaian bagi dunia. Tuhan berkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.